Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Sukabumi, Jawa Barat Asep Sukanta dalam kiprahnya menjabat walaupun baru setahun sudah terlihat banyak sekali perubahan di sekolah ini, mulai dari penataan halaman sampai ruangan-ruangan disulap menjadi ruangan yang terlihat nyaman, bahkan hampir sekitar 40% perbaikan ruang kelas yang sudah tidak layak dirampungkan. Perbaikan tersebut mulai dari atap, pintu, jendela, dan sampai lantai. Selain ruangan kelas, juga ruang guru dan fasilitas laboratorium komputer serta yang lainnya tak luput dari perbaikan. Saat ini sudah terlihat tampak beberapa ruang yang sebelumnya rusak sekarang dibuat nyaman, sampai dengan keramik yang tadinya dekil diganti dengan granit dan sekarang terlihat bersih. Ruang toilet juga tidak luput dari perbaikan, termasuk ketersediaan air bersih. Diakui renovasi memang belum 100 rampung, namun demikian sudah patut diakui jempol. Selain itu pula pihak sekolah sudah dipersiapkan juga tempat kantin yang sudah mempersiapkan kantin untuk para siswa dengan tujuan agar mereka tidak keluar ruang lingkungan SMA Negeri 5. Hal itu disampaikannya Kepala SMA Negeri 5 Kota Sukabumi Senin tanggal 14 Juni tahun 2021. Asep menambahkan kedisiplinan dan kebersihan yang tinggi membuat siswa belajar lebih nyaman, aman dari segala bentuk hal yang tidak diinginkan dari keruntuhan gedung. Semua hal ini dapat terlaksana dalam pembangunan renovasi gedung yang rusak dapat bantuan dari provinsi, yakni dana alokasi khusus bekerja sama dengan komite sekolah yakni wali murid. Renovasi sudah diselesaikan 6 ruang kelas, semua berjumlah 16 ruang kelas, tentunya bertahap. Walau dalam pembangunan rehabilitas ini masih ada beberapa kendala dari luar, Sekolah SMA Negeri 5 Kota Sukabumi harus bisa lebih unggul maju dari sekolah lain, terutama dalam hal pendidikan. Tempat belajar yang nyaman membuat para siswa lebih giat dalam menuntut ilmu. Joko, alhamdulillah di SMA 5 saya menjabat di sini 1 tahun, Pak. 1 tahun. Jadi pertama saya menjabat di SMA 5, ya tentunya yang saya periksa di suasana pandemi Covid, ya ruang yang tidak digunakan oleh siswa ternyata, ya Allah, itu harus segera diperbaiki. Saya tidak mau nanti satu waktu ada korban jiwa, ya. Nah, untuk itu kami mengajukan untuk rehabilitasi ruang kelas ini ke provinsi. Mudah-mudahan saja diterima karena kami mengajukan 16 ruang yang harus segera diperbaiki. Tapi sebelumnya kami memperbaiki 6 ruang kelas. 6 ruang kelas alhamdulillah sudah selesai, dan pembangunan WC untuk siswa putra-putri sudah selesai. Itu bantuan dari Provinsi Jawa Barat. Nah, tahun ini kami mengajukan yang 16 ruang, ya, dan itu pun ya tentunya biaya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melalui dana alokasi khusus. Nah, untuk perbaikan infrastruktur yang lain, ya peninggian pagar, perbaikan WC, terus perbaikan penerapan perbaikan tehel, ya lantai, ya itu kita kerjasama dengan komite. Jadi bantuan-bantuan dari orang tua berupa sumbangan dari orang tua murid itu kami gunakan untuk perbaikan infrastruktur sekolah yang tidak bisa dibantu oleh pemerintah provinsi maupun kementerian. Nah itu Pak Joko, anak-anak harus nyaman karena di daerah pinggiran perbatasan, ya, atau di diskotik ini perbatasan kabupaten kota di bagian timur ini ada SMA 5, dan SMA 5 harus unggul, harus maju, ya, harus setara dengan sekolah-sekolah lain yang sudah berumur panjang, ya. SMA 5 harus maju. Ya, untuk itu kami bertekad akan memperbaiki infrastruktur yang ada di SMA 5 supaya bisa betah di tempati oleh anak-anak bangsa.
Itu mungkin kendala ada Pak, kendala itu rongrongan dari luar itu ya teman-teman kita sebetulnya. Nah tapi itu bisa ditangani dengan baik, diberikan pengertian kepada mereka bahwa sekolah itu bukan dirongrong, diganggu, tapi harus dibantu supaya sekolah itu bisa berdiri dengan baik tanpa gangguan atau hambatan dari luar. Tapi teman-teman sudah memahami itu, alhamdulillah ya. Jadi kita membangun demi anak-anak. Kalau bangunan yang baru diperbaiki 6 Pak, 6 lokal. Nah yang belum sebetulnya kalau dilihat itu 16 termasuk yang rusak berat. Kami anggap itu tidak layak. Khawatir nanti ada getaran, ada gempa, itu bisa roboh. Nah untuk itu kami sudah mengajukan dan mudah-mudahan itu disetujui oleh pemerintah. Asep Sukanta ingin meninggalkan kesan baik sebelum pensiun akhir tahun ini. Semua dilakukan demi untuk anak didiknya di masa depan. Hal ini dilakukannya semata tanggung jawabnya yang tinggi dan merupakan ibadah dalam melaksanakan tugasnya. Inilah yang patut dicontoh, merupakan seorang pendidik yang benar-benar dilakukannya dengan tulus ikhlas dan tidak mementingkan dirinya. Ia pun seorang pendidik yang dekat dengan anak didiknya, dilakukan seperti anaknya sendiri, penuh kasih sayang, bijak namun tetap tegas mengedepankan kedisiplinan terutama akhlak keimanan siswa dengan budi pekerti yang tinggi. Dari Kota Sukabumi, Rahmat Joko, kontributor Berita 7 melaporkan.